Bapak dan Ibu yang berhadir, mengenai ru'yah dan hisab. Kita ulang balik, ru'yah itu artinya melihat. Kalau ru'yatul hilal, melihat bulan baru muncul. Bulan baru muncul, baru terbit, gores di langit, tipis. Namanya hilal. Hilal namanya. Ada wak sering menemui bulan sabit. Dia bantu wak sabit. Bulan baru muncul itu dilihat malam. Kalau munculnya masuk bulan baru. Maka sesuk dulu kala di negeri Arab sebelum Nabi diutus, kalau ada nama lihat bulan, betul mereka berteriak, "Oi, bulan baru tiba." Satu kali terjadi. Ketika itu Nabi ingin menggenapkan puasa Ramadan 30 hari. Karena tertutup, langit tertutup dan nampak bulan. Maka beliau putuskan lanjut puasa sampai besok. Lalu di tengah hari ada orang tergopoh-gopoh memberitahu bahasanya mencari bulan semalam di ujung perbukitan, nyo jaleh nampak bulan. Dilaporkan ke Nabi. Nabi mengatakan kita berbuka. Salat ditunda besok. Karena waktu salat sudah lewat. Waktu salat raya kan berlaku semenjak duha sampai sebelum luhur. Nah, kalau lewat luhur lah sore hari, salatnya ditunda, babukanya alah dimulai. Karena sebagian besar orang ketika itu tidak mencari hilal, tertutup, disempurnakan 30 hari. Rupanya ada yang mencari hilal. Nyo mengaku, nyo bersumpah. Kondisi itu bisa jadi jawab itulah. Kalau ada orang mengaku mencari hilal, mencari bulan, dia lain nak nampaknya mencari, baik dengan alat ataupun dengan keahlian tertentu, maka dibatalkan puasa. Maka jadilah puasa itu 29. Untuk catatan di kita, Nabi sering puasa Ramadan 29. Sering 29. Bahkan disebutkan ada sebanyak 9 kali beliau puasa Ramadan 29 kali. Kemudian hisab dah jadi tak? Kalau ruyah ada nanti ke mata, melihat dengan mata atau dengan bantuan alat, kalau bahasa anu teropong, atau ru'yatul ilmi, melihat tidak dengan mata tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan perhitungan. Nah, barangkali kau masuk hisab, lita'lamu ada sini nawal hisab, agar kamu mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan hisab. Maka ahli hisab, ahli ilmu falak, dawak terkenal namanya Nyak Jambek. Nyak Jambek tak? Lalu berdasarkan hisab, karena perjalanan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi itu tepat tak meleset, berdasarkan itu lahirlah matematika dan perhitungan tepat. Sehingga mereka telah menentukan, ringkasnya mereka telah menentukan hisab itu. Awal Ramadan tanggal sekian, puasa apa rayo tanggal sekian. Bedanya orang ahli hisab berdasarkan ilmunya dan dalil-dalil yang mereka miliki, mereka menetapkan hari raya tanggal 1 Syawal jatuh hari Jumat Miswak. Sementara orang ru'yah belum lah. Sebab ru'yah akan dilaksanakan di malam hari tanggal 29 Ramadan. Itu makanya kini belum tentu lah. Belum jelas, belum tahu lah, belum ada pengumuman resmi. Prediksi, perkiraan ada.
Yang diperkirakan. Kemungkinan. Anak awak lah heboh taro. Anak heboh aku orang ingin capek rayo. Ini heboh kan, ingin capek rayo hebohnya. Lamang lah, tabang lama lah, tabang, kerambia lah, lama balik, ke masalah. Itu heboh. Jadi itu, yang nalah menentukan itu adalah hisab, badan hisab. Dulu namanya di awal-awal kemerdekaan namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah, di bawah Menteri Agama. Kemudian di tahun 72 di bawah koordinasi Menteri Agama Mukti Ali ditetapkan mana Badan Hisab dan Ru'yah itu yang berfungsi untuk menentukan hari-hari libur Islam, hari libur agama, dan juga menentukan kapan tahun baru, Ramadan dan Syawal. Di bawah yang diketuai oleh beliau pakar ilmu falak itu Sa'aduddin Jambe. Pakar. Itu tahun 72. Sesuai dengan data Kementerian Agama. Maka saja itu berlakulah setiap tahun adanya nanti sidang isbat. Sidang isbat adalah di tanggal 9 Sya'ban dan tanggal 29 Ramadan. Maka setiap tahun orang yang ru'yatul hilal belum bisa menentukan kapan Ramadan. Belum bisa menentukan kapan jatuhnya 1 Syawal. Kecuali Syawal kula Ramadan 30 lah pasti. Pasti. Kini ko usia Ramadan 29 atau 30. Itu pemberitahuan. Jadi pusat astronomi internasional yang ada di Abu Dhabi, Emirat Arab, telah menentukan besar sekali kemungkinan besar sekali jatuhnya 1 Syawal di tahun ini tanggal 21 April Jumat di daerah Timur Tengah sana. Dan sebagian negara-negara Islam atau sebagian negara-negara Islam banyak Muslim, mereka akan beraya di Jumat. Sementara di timur arah-arah kita barangkali hilal itu belum nampak. Terjadi balik kawak le. Jadi badawak ke itu. Badawak. Yang kita sejauh apa yang mau pahami sampai kini, tidak boleh sama sekali kita menyalahkan. Andaikan terjadi perbedaan antara hisab dengan ru'yah, tidak boleh kita menyalahkan. Sebab kita kesiah. Kita tidak ahli di bidang itu. Ahli falak tidak, ahli hisab tidak, ahli ru'yah tidak. Paling-paling kita media kita semuanya. Cari internet lu, cari media lu. Semenjak dulu sudah ada perbedaan pendapat. Masing-masing mempunyai keahlian di bidang itu. Baik orang hisab ataupun ru'yah. Mereka punya dalil, mereka punya alasan. Mereka paparkan masing-masing alasan. Sehingga sulit mempertemukan. Sebab titik tolaknya berbeda. Untuk itu, siapa yang punya keyakinan dan berkeyakinan, pegang salah satu. Kalau tidak tahu kita tanya kepada yang tahu. Maka siapa yang meyakini jatuh 1 Syawal di hari Jumat besok tanggal 1 April, pegang itu. Orang yang tidak memegang itu silakan di hari Sabtu. Jangan cela, jangan ledek, jangan salahkan, jangan batalkan. Sebaliknya begitu. Nah, ambo menurut keputusan pemerintah Republik Indonesia, kira-kira begitulah. Ambo bilo hari Sabtu misalnya, tidak boleh mencela hari Jumat. Kenapa tidak boleh? Wak sia. Pakar wak di bidang itu. Tidak. Sebab itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Titik tolaknya berbeda. Pemahamannya lain. Kita hanya menghargai, menghormati perbedaan pemahaman itu. Maka harus sama-sama berlapang dada.
Tak boleh awak mangi-angiannya menyalah-nyalah. Ilmu awak dah sampai ke sini. Mengaji saya sekali setahun tak, ngelimuk sampai. Nah, itu. Jadi, menurut itu, orang-orang sampai Mekah Timur Tengah memang menetapkan besar kemungkinan hari Jumat. Arab Saudi juga. Indonesia menunggu. Di situ letaknya. Balik kawak siko, betul Balik kawak di siko bila awak sembahyang rayo. Kalau mau jauh sembahyang rayo lah jaleh tu tanggal 1 Syawal juga. Jaleh pana dah bisa tertingkai. Ambo sendiri dengan tidak memijak batu yang sebelah. Tidak membenarkan satu dan menyalahkan satu. Tegak di tengah, cuma harus pilih. Kedua-duanya tak boleh. Tak boleh pasang dua. Orang produksi tak boleh balaki dua. Tak boleh mana? Pasang. Ambo setelah memahami sejauh apa yang mempelajari dan ilmu, ambo memilih hari Jumat. Ambo pribadi, boleh ikut boleh tidak? Ambo hari Jumat. Setelah dipelajari, dikaji, dibaca, diskusi, akhirnya kita termasuk membaca-baca pusat astronomi internasional itu gini-gini, ini alasan-alasan. Aku ambo lebih berkeyakinan hari Jumat. Sementara Nabi sendiri pun lebih banyak 29 daripada 30. Andaikan ada orang di hari Sabtu, tidak masalah. Lanjutkan puasa hari Jumat. Cuma yang cari-cari orang Makalamang dari Jumat. Jumat. Jumat sekadar. Dek ambo yang diamanahkan khutbah hari raya di siko, maka ambo salat di hari Jumat. Salat di Jumat di kita di Musajid pun entahlah. Tidak tahu ambo. Ambo nak pengurus. Tapi ambo memilih hari Jumat, menghormati hari Sabtu. Karena hari Sabtu pun lalu nyaleh lah. Orang ke sidang hari Kamis tanggal 20. Mari sih kita semua tunggu. Mudah-mudahan besok kau tidak bertikai. Sebab sebagian besar negara-negara Timur Tengah tanggal 21. Mudah-mudahan tidak bertikai. Itu harapan. Kalau bertikai, ya kita harus menghormati, menghargai. Menghargai. Mau tidak bisa lo memaksa bapak-bapak ibu harus paham dengan sesuai dengan tidak bisa. Tidak bisa. Itu masalah keyakinan kita, apa yang kita pahami dan apa yang kita ilmui tentang itu. Cuma kita tidak boleh paham-paham surang. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti, yang tahu kalau nak tahu. Itu tentang biswak kau. Ambo berdoa kepada Allah, mudah-mudahan serentak. Kalau hari Jumat lah pasti. Kalau Sabtu tunggu dulu. Itu masalahnya. Kenapa pasti Jumat? Hisabnya menentukan Jumat. Umur Ramadan 29. Dan hari Sabtu nunggu apa? Nunggu hari Kamis. Sore mereka lah memantau, meneropong hilal di titik-titik yang telah ditentukan. Lalu malamnya mereka beliau-beliau manusia, Departemen Agama manusia dan dihadiri oleh utusan-utusan mengadakan sidang itsbat, menerima informasi-informasi, bahan-bahan, laporan-laporan, lalu mereka sidang. Walaupun sidang itu menokok palu saja. Yang penentuannya lah ya sebelum itu. Cuma aku sidang selesai. Sidang isbat memutuskan. Isbat menetapkan. Diputuskan, ditetapkan, ditentukan bahwa 1 Syawal tanggal sekian. Itu yang sidang isbat. Pakai makanlah. Pakai minum lah, usah enggak. Barangkali kok makan, kok minum, kok bukan masalahnya. Jadi itu masalahnya, isbat. Sidang itu kan bertemu-temu, bermusyawarah, menerima bahan-bahan masukan dari sana sini. Walaupun kecenderungan lah ada aja, cuma kau perlu terima bahan-bahan. Walaupun ndawaknya ke dikotok,
Nandawaknya kelalu tapi perlu jo. Namunnya kalau duduk tengah rumah, perlunya kita melewakan barang ko. Kesuak kita. Badunya, tengku, badu. Walaupun lah ado jo bahan ke. Tapi perlunya mangguak kesuak kita. Duduk melengoh tegak mencelik lah. Walaupun jaga awak ko lalu pi perlu jo melewang kali. Itu satu. Yang kedua, merujuk kebiasaan Nabi dan lah biasa Nabi kerjakan. Di Madinah itu, kalau kita maduk ke arah kiblat, di mukul sekali, sebelah kanan 300 meter, ada nanti namanya Masjid Gamamah. Masjid Gamamah. Sebelah kanan, kalau ikut kiblat, sebelah kanan 300 meter di Masjid Nabawi, Gamamah. Dulu itu lapangan, musalla namanya. Di situlah Nabi salat Idul Fitri, Idul Adha. Musalla 300 meter jaraknya dari Masjid Nabi, salat di situ. Jadi Nabi salat di rayonya, beliau itu di lapangan itu. Lalu nanti ditegakkanlah masjid di situ, bernama Masjid Ghamamah. Situ lebih rutin salat. Tidak di Masjid Nabi tu. Alasannya supaya orang tayuk ke lapangan. Tahu tayuk? Tayuk itu bahasa Arab. Rami. Dan haid dan nifas, perempuan pingitan datang ke lapangan. Sehingga nampak mereka keagungan, kemuliaan, kebesaran hari itu semuanya ke lapangan. Kalau ke masjid terbatas. Bukan tidak sah di masjid, sah. Cuma sekali-sekali ke lapangan bersama-sama nampak. Itulah Nabi di Gamamah. Jadi disunnahkan kita salat raya di lapangan, bukan dalam ruangan. Disunnahkan lapangan, bukan berarti tidak sah di masjid. Sah lah. Kalau mazhab Syafi'i mereka memilih masjid. Dalam mazhab Syafi'i kok alasannya salah satunya, kebetulan mazhab fikih Syafi'i, salah satunya masjid itu bersih. Lapangan bisa jadi dikhawatirkan kotor-kotor di sana sini. Masjid lebih bersih. Kalau masjid itu masih bisa menampung orang banyak, di masjid itu pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau masjid itu bisa menampung orang banyak, lebih bagus di masjid, kata pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak lah, di luar. Itu pendapat. Jadi menurut apa yang mau pahami, lebih utama kita di lapangan meniru Nabi, mencontoh Nabi SAW. Dia mau mengusulkan kepada pengurus kita bersama, di 1 Syawal bisa kita salat di luar. Di luar. Kalau hari hujan ya ke dalam. Di luar tu bisa orang siasa bisa hadir. Bahkan di zaman Nabi orang haid berkeluar. Orang haid, perempuan pingitan, orang gagal keluar. Ketika sembahyang mereka menyarak, ketika khutbah mereka mendengar. Itu seputar hari raya. Jadi intinya yang kita sampaikan ini. Silakan. Baca sebentar. Andai jika sekiranya kok memang hari Jumat tu kita Idul Fitri 1 Syawal, maka bertemu 2 hari raya. Hari raya mingguan, hari raya tahunan. Di zaman Nabi pernah terjadi. Maka siapa yang salat hari raya Idul Fitri di pagi hari, maka gugur baginya kewajiban untuk Jumat. Bukan tidak Jumat, kewajibannya gugur. Andaikan tidak Jumatnya tidak masalah, cuma rugi. Tetapi kata Nabi, kami tetap akan Jumat. Kami tetap akan Jumat. Siapa yang ke Jumat silakan datang, siapa yang tidak masalah, tidak berdosa. Kerana nyalah melaksanakan khutbah tadi di pagi hari. Jadi jawab terjadi pertemuan 2 hari raya, gugur 1. Tetapi siapa yang tidak salat raya, tidak ikat salat Idul Fitri dan khutbahnya, mereka wajib ke Jumat. Pengurus, pimpinan, imam, khatib tetap datang ke Jumat. Tetap buka masjid. Tetap ada imam dan khatib. Datang tak datang orang terusannya. Ya, jadi siapa yang pagi ikut salat raya,
mendengarkan khutbah, maka Jumat itu tidak wajib baginya, sunat. Tapi meskipun sunat, tetap datang. Hukumnya berbeda. Andaikan tidak datang ke Jumat, dia tidak sampai jatuh kepada dosa. Cuman ruginya kadang. Tidak dapat fadilah Jumat dan fadilah menghadiri salat Jumat. Tetapi siapa yang tidak ikut pagi hari salat Idul Fitri, maka Jumat tetap dilaksanakannya. Itu kalau bertemu dua, karena bertemu 2 hari raya. Tidak boleh kita padu-adukan nama Allah, nama perlu, nama wajib, pada sunat. Tidak begitu mencari hukum. Itu kaedahnya, kaedah usul fikih, tidak mau dilogikan. Harus kembali kepada dalil, kembali kepada sunnah Nabi, dan begitu hukumnya. Di hari Jumat besok. Lalu bagaimana tu kami ustaz tukang khutbah tu? Andaikan kami memilih hari Sabtu raya misalnya, boleh kami khutbah di Jumat, di hari Jumat kalau syarat raya siko Jumat, bolehlah. Bang kau boleh. Yang nak boleh kan batal puasanya. Khutbah kan menasihati orang. Khutbah kan nasihat. Salat boleh, salat sunat dah. Salat raya tak, awak mengimami orang salat bagi siapa yang salat. Jadi patang terjadi jauh perbedaan. Jadi duduk-duduk kalau amo sebagai apa bertarangkan kepada beliau-beliau kepada ustaz-ustaz yang hadir bertarangkan. Kau dalil, kau dasar. Kalau tuan-tuan ingin misalnya salat hari rayanya hari Sabtu, andaikan yoga, boleh berkhutbah membantu orang yang punya pendirian keyakinan 1 Syawal dari Jumat, membantu dia mengimaminya, membantu mereka untuk khutbah. Sebaliknya juga begitu. Andaikan berkeyakinan 1 Syawal hari Jumat, hari raya Jumat, kita lah khutbah. Besoknya boleh membantu orang untuk menjadi imam dan berkhutbah. Dia awak tidak khutbah raya namanya bagi ustaznya, cuman berkhutbah untuk orang yang hari raya Sabtu. Menjadi imam salat orang, memimpin orang salat, membantu orang salat. Itu gampang saja. Bahkan 3 kali ke boleh khutbah. Bagi-bagi sebab khutbah hari raya Jumat, khutbah Jumat, khutbah Sabtu. Ini tak boleh khutbah Minggu. Boleh. Itu lain masalah. Lah kalau dua kan. Jadi kalau mau sampaian tu, ambo pendirian ambo hari Jumat. Yang hari Sabtu mau hargai, bahkan bertolong hari Sabtu. Menjadi imam khutbah. Tapi yang ambo sesuai dengan ilmu dan keyakinan ambo pelajari ambo hari Jumat. Di siko karena lu sembahyang lah dah. Sembahyang. Tu kaji kita insya-Allah besok masalah zakat fitrah. Besoknya baru fidyah dan qada. Kita bagi-bagi hari nanti enggak. Besok tentang zakat fitrah, hal-hal yang berkaitan zakat fitrah. Dan besok calai tentang fidyah. Kan yang tanya Pak Z tentang fidyah ya. Kita tundalah menerang fidyah tu di ujung-ujung Ramadan lah nanti ke kita. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan ini. Walaupun secara ringkas lah kita penggal-penggal, paling tidak dapat membantu kita seketika banyak. Amin. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.